Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Kita mohon kebaikan hari ini dan hari esok, dan juga kita berlindung pada Allah dari keburukan hari ini dan juga hari esokan, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau sampai kelak di hari kiamat. Alhamdulillah, setelah kita sholat subuh berjamaah di musola Saung Al-Iman ini, kita bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang Syarah Masail Jahiliyah, di mana di kitab ini kita berusaha untuk belajar mengenali tentang akidah, tentang sifat watak jahiliyah, dengan harapan kita bisa menghindarinya, kita bisa menjadi orang-orang muslim yang kafah, yang menyeluruh, yang mesisan menjadi orang muslim. Baik, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bagaimana akidah jahiliyah tertipu oleh dunia. Mereka biasanya mengukur sesuatu dengan dunia, ya, maka itu ukuran yang salah, karena dunia ini diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia muslim maupun kafir, baik dia dicintai maupun dibenci oleh Allah. Kalau dunia dikasih oleh Allah, maka itu bukan standar untuk mengukur keridhaan Allah, kecintaan Allah kepada seseorang. Baik, kita lanjutkan sekarang mas'alatul rabi'ata wal ishrun, masalah ke-24. Ini nanti masih ada keterkaitan dengan masalah-masalah sebelumnya. Silakan diterjemahkan masalah yang ke-24. Tafadhol akhi Firman. Masalah ke-24. Mereka tidak memperdulikan kebenaran jika didahului orang-orang lemah. Ya, masalah ke-24, ya, tidak memperdulikan kebenaran jika itu sudah didahului oleh orang-orang yang lemah. Lanjut. Mereka meninggalkan kebenaran jika mereka didahului oleh orang-orang lemah karena takabur dan angkuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru rohnya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-An'am ayat 52. Ya, jadi ciri jahiliyah, seorang itu tidak mau memegang atau menerima kebenaran karena sudah didahului oleh orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang biasa saja, tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki kekayaan, maka ini adalah sifat jahiliyah. Artinya harus kita hilangkan, ya. Tarakud dukhuli fil haqqi idza sabaqahum ilaihi du'afa. Mereka itu meninggalkan, tidak jadi masuk pada kebenaran, tidak mengambil kebenaran, tidak mengikuti kebenaran. Idza sabaqahum ilaihi du'afa, jika telah didahului oleh orang-orang yang lemah, ya. Takaburon karena takabur, ya. Wa anqa atau karena angkuh, gengsi, ya. Masa saya ini, ya, kedahuluan orang-orang seperti itu, sekalian wis nggak masuk,
sekalian nggak mengikuti kebenaran. Ya, gengsi saya orang terpandang, saya orang yang memiliki kekayaan, saya orang yang memiliki harta, saya kok kedahuluan oleh orang-orang itu, maka sekalian saya tidak akan ikut, kecuali ya orang itu pergi, orang-orang itu diusir, maka saya mau mengikuti kebenaran itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-An'am ayat 52. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَضْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Wala taburudil ladzina yad'una rabbahum, jangan kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya, orang-orang yang berharap kepada Rabb-nya, ya, berzikir pada Rabb-nya, merendah pada Rabb-nya, bil ghadati wal asyi, ya, baik itu di pagi maupun sore hari, siang malam mereka itu menangis, ya, merendah di hadapan Rabb-nya, berdoa kepada Rabb-nya, beribadah pada Rabb-nya. Ini Allah sifati orang-orang yang lemah. Ya, jangan usir mereka, orang-orang lemah itu, yang mereka ya merendahkan diri di hadapan Rabb-nya pagi, sore hari. Ya, yuriduna wajhah, yang mereka cari adalah hanya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai', ya, bukan urusanmu Muhammad, ya, menghisab mereka, memperhitungkan amal mereka. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', pun demikian mereka pun tidak menghisabmu Muhammad, ya. Urusan amal mereka, urusan amalmu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fataqurudahum, sehingga engkau punya hak untuk mengusir mereka, ya. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga engkau menjadi orang yang zalim. Nah, memang orang-orang, ya, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy ketika itu menghendaki, ya, kami mau mengikuti Muhammad kalau orang-orang terhina itu, orang-orang rendahan, para penggembala kambing, para mantan budak itu pergi dari Muhammad, usir mereka, baru kami akan mengikutimu. Ini syaratnya, ya. Maka pada zaman dimulakan oleh Allah, ungkapan seperti ini hanyalah ungkapan takabur, sombong, ya. Mereka sejatinya, ya, sebenarnya karena kedahuluan oleh orang-orang yang lemah inilah mereka nggak mau mengikuti kebenaran. Maka jangan sampai kita, ya, sudah terlambat masuk malah mesti nggak masuk seperti ini, ya. Sudah terlambat mengikuti kebenaran, terlambat mengikuti sunnah, malah mesti nggak masuk hanya karena kedahuluan oleh orang-orang yang lemah. Ahlul jahiliyah yafadhun al-haq idza kana 'alaihi du'afa minan nas. Jadi orang-orang jahiliyah itu menolak kebenaran jika kebenaran itu diikuti, ya, disampaikan oleh orang-orang yang lemah di kalangan manusia, ya, lemah secara harta, lemah secara kedudukan, lemah secara status sosial, lemah secara kekayaan. Walihada qaul, oleh karena itulah mereka sampai menyatakan di dalam surah Al-An'am ayat 53 kelanjutannya, ya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Demikianlah kami jadikan, ya, orang satu dengan orang yang lain unggul. Bahkan terkadang orang yang lemah mengungguli orang-orang yang kuat, ya. Sehingga orang yang kuat itu sampai mengatakan ahaula imanallahu alaihim min bainina, apakah mereka yang karunia oleh Allah daripada kami, ya. Apakah orang-orang yang lemah itu semacam Amr bin Yasir, mantan budak, semacam Bilal bin Rabah itu, ya, orang budak hitam, ya, semacam Ibnu Mas'ud itu pengembala kambing, ya, yang mendahului yang masuk Islam lebih awal, ya. Orang-orang kafir Quraisy, ya, demikian dulu.
Apakah mereka ini yang dapat karunia daripada kami? Ya. Laisu ula bil jannati minna. Ya. Artinya mereka ini tidak berhak lebih ya unggul daripada kami. Tidak lebih utama dalam meraih surga harusnya. Nahnu aqdamu minhum, kami yang lebih dahulu dari mereka. Kami lebih unggul daripada mereka. Wa asyrafa minhum, kamilah ya para pemimpin-pemimpin mereka. Kok bisa sekarang kami itu dipimpin oleh mereka? Gitu. Ini yang membuat orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy dulu mereka tidak mau masuk Islam. Mereka terhalangi dari hidayah karena kesombongan mereka, karena mereka melihat bahwasanya telah kedahuluan oleh orang-orang yang lemah. Ya. Itulah yang menghalangi. Memang ini biasanya penyakitnya orang yang punya kedudukan. Ya, mereka akan ini biasanya penyakitnya orang-orang yang memiliki kedudukan ya. Jadi mereka akan memikirkan bagaimana dengan kehormatan saya kok berkumpul dengan orang-orang yang lemah seperti ini. Bagaimana dengan masa saya? Ya, saya punya masa. Saya punya pengikut yang banyak. Saya ini orang terpandang di tokoh masyarakat. Boleh aku pindah merene, boleh aku mengikuti ini. Bagaimana reputasiku? Ya, itu. Nanti saya akan kehilangan kedudukan, nanti saya akan kehilangan pengaruh, kehilangan pendapatan. Ya, itulah memang ya, godaannya orang-orang yang punya kedudukan, punya harta biasanya. Orang lemah sekarang ini dipikir, harusnya dipoti, mulai beres ini melok sekarang masa kadui masa kadui pendukung, ya tenang aja. Nah biasanya orang yang punya masa ini mikir loh. Aku marah dicelah, ya apa kedudukanku di masyarakat, biasanya seperti itu. Ya, padahal mereka ini kadang tahu bahwasanya yang didakwakan ini benar. Ya, bahwasanya ya diikuti oleh orang-orang yang lemah itu benar. Ya, berhubung banyak sih diboti memang. Ya, malahum qima wala miqdarun fil mujtama. Orang-orang duafa itu tidak memiliki kedudukan, tidak lebih keutamaan di masyarakat, maka mereka ini yang bot-boten. Ini masalah, memang terkadang itu beratnya, sulitnya. Maka ketika seorang yang punya kedudukan, punya harta, punya kekayaan, mengikuti kebenaran, ya walaupun itu telah kedahuluan oleh orang yang lemah, walaupun disampaikan oleh orang yang tidak terpandang, maka ini orang hebat. Ya, ini orang hebat. Makanya Rasulullah SAW ya ketika menyurati para pemimpin-pemimpin ya kaum, baik itu raja Kisra Persia, Heraklius Romawi, ya beliau menyatakan jika kamu menolak, kamu menanggung ya dosanya rakyatmu. Ya jika kamu menerima, maka kamu akan menerima pahala seluruh rakyatmu. Ya karena memang ada beban yang ditanggung di balik punggung mereka. Tinggal mereka takabur, angkuh apa enggak. Dan kita mengetahui ya al-kibru, sombong itu batorul haq wa ghamtun nas, yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, ini biasanya kalau meremehkan ini orang yang punya kedudukan, orang yang punya harta dan lain sebagainya, orang yang lebih terpandang. Oleh karena itulah ini sifat jahiliyah. Ya, kenapa? Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menolak anggapan orang-orang yang sombong itu dengan mengatakan alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah mengetahui orang hamba-hambanya yang bersyukur, yang gampang mengikuti kebenaran? Ya, maka Allah tidak memandang dia orang lemah, orang yang kuat, orang yang punya kedudukan atau tidak. Tapi kalau itu mengikuti kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap mereka. Ya. Kalau ukurannya kekuatan harta, sekali lagi, Fallahu Jalla wa Ala la yu'ti hadzal din illa liman ahab. Ya, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan agama ini kecuali pada orang yang beliau cintai, orang yang beliau ridhoi, Allah ridhoi. Kalau urusan agama tidak dipandang ini orang kaya, orang miskin. Kalau orang kaya ya Allah ridhoi, sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud punya kerajaan kaya raya, ya dapat agama.
Orang lemah pun kalau Allah kehendaki dia dapat agama. Ya. Tapi amat dunia fayu'tiha liman yasha. Ya, man ahbabi wa man a'dadi. Ya, adapun dunia itu tidak bisa dijadikan ukuran. Kenapa? Karena Allah memberikan pada orang yang dikehendaki, baik dia dicintai maupun dibenci. Ya. Makanya jangan mengukur kebenaran dengan dunia, jangan mengukur agama ini dengan dunia. Ya. Nah, pada zaman dimulakan Allah, masalah ke-24 ini terkait kemarin. Ya, kemarin. Makanya kita tidak bisa mengukur kebenaran itu. Oh, orang ini benar diridhai oleh Allah. Buktinya apa? Dia itu karena penyakit, dia ini jadi kepala sekolah misalnya. Dia ini malah ya punya mobil setelah menghentikan pengajian misalnya. Ya. Malah kaya raya, berarti ini pengajiannya tidak diridhoi oleh Allah, yang menghentikan diridhoi oleh Allah misalnya. Itu salah kalau ukurannya, sama benar salahnya dari apa? Dari dunia. Boleh jadi diistidraj oleh Allah, malah dilolor ya, setelah seorang ini menghentikan pengajian maka dikasih kedudukan ya yang layak kaya raya, dikasih mobil dijuju ya, kemudian dia bisa mengambil uang seenaknya dari pekerjaannya, dijuju, dikaya raya, tambah dijuju. Orang-orang yang ya berpegang teguh pada sunnah tambah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau sampean ngukur itu dunia, maka sampean akan tertipu. Oh, bener orang ini rek. Buktinya apa? Dia semakin kaya raya, dia semakin sukses usahanya, dia semakin ya terpandang punya kedudukan. Maka hati-hati. Sekali lagi, kalau ukurannya dunia, orang kafir pun dikasih oleh Allah ya. Kalau ukurannya itu lemah, oh ini berarti lemah, ketahuilah kalau agama itu ya diberikan pada orang yang dicintai oleh Allah ya, baik dia orang kaya maupun orang lemah ya. Maka ukurannya agama ini apakah dia menyesuai Al-Quran atau Sunnah, dia istiqomah terhadap perintah Allah atau tidak, maka dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sifat orang-orang jahiliyah tidak mau menerima kebenaran karena sombong, karena angkuh, karena melihat yang membawa kebenaran ini orang-orang biasa, orang-orang yang lemah, tidak punya kedudukan di mata masyarakat. Itu kita hindari demikian. Baik, para jamaah dimulakan oleh Allah, para pemirsa sekalian yang budiman ya. Masalah khamisata wal 20, masalah yang ke-25 sekarang ya. Hampir mirip sekarang ya. Silakan Mas Firman, masalah ke-25 apa? Masalah ke-25, berdalil atas batalnya sesuatu disebabkan didahului oleh orang-orang lemah. Berdalil atas batalnya sesuatu karena didahului oleh orang-orang lemah, seperti firman-Nya. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Quran Surat Al-Aqaf ayat 11. Ya, termasuk adat orang-orang jahiliyah juga berdalil bahwasannya sesuatu itu batil, salah karena telah diikuti oleh orang-orang yang lemah. Tadi masih terkait dengan masalah ke-24 ya. Jadi mereka tidak mau masuk pada kebenaran karena diikuti oleh orang lemah, dan mereka juga menganggap itu sebuah kesalahan, kesesatan kalau yang mengikuti orang-orang yang lemah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang musyrik kafir Quraisy, annahum yaqulun, mereka mengatakan law kana khairan ma sabaquna ilaihi ya, andaikan yang dibawa oleh Muhammad itu Al-Quran itu baik, maka kalian tidak akan bisa mendahului kami akan tidak didahului oleh kalian, kami akan dahulu kok, kami akan masuk, kami akan mengikuti Muhammad itu ya. Kenapa? Karena nahnu ahlu ma'rifah, kami ini orang berilmu ya, kami ini gelarnya tinggi, wa ahlu khadra, dan kami ini memiliki pengalaman, wa ahlu tafkir, kami ini ahli pemikir, na'riful umur ya, mengenal segala perkara, mengenal kondisi dan situasi. Walamma ra'ayna anna hadzal ladzi ja'a bi Muhammad laysa haqqan taraknahu,
Maka tatkala kami memandang bahwasanya ya yang dibawa oleh Muhammad ini bukan kebenaran, maka kami tinggalkan. Walau kana haqqan ya lasabaquna ilaihi. Ya, andaikan ini benar maka kami akan mendahului ya, fatarokna lahu dalil ala annahu laisa haq. Jadi maka kami tinggalkan, ini menunjukkan bahwasannya, pertanda bahwasannya itu bukan kebenaran. Nah, orang-orang jahiliyah juga demikian. Jadi orang-orang jahiliyah seperti itu. Gini wis karo terus, sampe nurut aku. Ya. Le aku ini, aku mengikuti sesuatu berarti itu benar. Ya. Kalau kami tidak mengikuti sesuatu itu berarti salah. Ya. Ini adalah kebatilan yang sangat batil. Ya. Kenapa? Karena para jamaah dimuliakan Allah, kebenaran itu tidak diukur dengan seseorang atau kelompok. Hanya seperti itu ya. Jadi gini, wah, iku profesor, maksud salah sih. Nah itu loh. Orang iku nggak punya gelar apapun, ya lulusan SD. Maka sekali lagi, ini tidak bisa menjadi ukuran kebenaran atau kebabilan. Jadi orang Islam diajak berukurnya objektif. Esensinya di mana? Ya. Intinya di mana? Apa yang dia bawa menyesuai Al-Quran atau hadis, maka siapapun itu, ya, baik dia profesor atau tidak, doktor atau tidak, maka itu benar. Ya. Sekali lagi, oleh karena itulah ketika sebuah dakwah itu yang ditonjolkan bukan gelarnya. Ya. Ada beberapa yang ditonjolkan gelarnya dulu. Kalau tidak ada gelarnya, maka ini meragukan. Meragukan. Maka lihat kompetensinya. Apa yang disampaikan ini memang ilmu, benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ikuti. Ya. Nah, orang-orang ahlu kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy musyrik, itu mereka menjadikan diri mereka sebagai ukuran. Terus gini loh, sama mengikuti kami. Kalau kami ini mengikuti sesuatu, pasti sesuatu itu benar. Kalau kami tinggalkan, pasti itu adalah salah. Nah, yang diikuti oleh Muhammad ini pengikutnya oleh orang-orang lemah, bukan orang-orang terpandang di tengah kami. Sedikit kok yang mengikuti mereka dari yang terpandang. Oleh karena itulah berarti yang dibawa oleh Muhammad ini salah. Ya. Nah, kalau sekarang, ya bagaimana membawanya ke kondisi sekarang? Kalau jenengan dijadikan ukuran kebenaran, wis manuto wong iki, yopo-yopo wong iki bener, itu sudah ya dibawa pada sifat jahiliyah. Yopo-yopo organisasi ini bener, yopo-yopo ya yayasan ini bener misalnya. Maka sekali lagi itu bukan ukuran. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kebenaran itu diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Ya. Dan kalau kita belajar dari sejarah, justru kebanyakan pengikutnya para rasul itu orang du'afa, orang-orang yang lemah dahulu. Ya. Ini masih terkait dengan masalah ke-24 tadi. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 111. Ya. Tatkala orang-orang kaumnya Nabi Nuh mengatakan, anu'minu laka wattaba'akal ardalun, apakah kami beriman pada Nuh sedangkan pengikutmu itu orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak punya kedudukan, orang-orang yang pendidikannya rendah. Ya. Dan mereka juga di dalam surat Hud ayat 27, ya, kaumnya Nabi Nuh diabadikan, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami memandang bahwasanya pengikutmu tidaklah kecuali mereka yang orang hina di tengah kami, yang tergesa-gesa, tidak punya pemikiran. Ya. Mereka tidak punya ya, otak yang brilian. Kenapa? Karena mereka mengklaim bahwasanya mereka lah yang pintar, mereka lah ahli ukul, ahli akal. Ya. Walaupun yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam itu kebenaran, tapi dilihat bahwasanya pengikutnya ini orang-orang yang lemah,
maka dijadikan itu bahwasanya tanda bahwasanya itu adalah kebatilan, bukan kebenaran. Maka pemikiran seperti ini para jamaah dimulakan oleh Allah adalah pemikiran yang salah. Karena dalam sejarah manusia itu pula kebanyakan yang menolak kebenaran justru orang-orang yang hidup mewah di tengah kaumnya. Ini sejarah. Ya, dalam perjalanan dakwah apapun, ya rata-rata lah. Ya. Ada pula yang tidak rata-rata pengikut awal ini orang-orang biasa, ya, tokoh-tokoh kari biasanya, ya, atau orang yang mewah-mewah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 34, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin," tidaklah kami utus pada sebuah desa, pada sebuah kampung, pada sebuah negeri seorang memberi peringatan illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang hidup mewah itu mengatakan inna bima ursiltum bi kafirin, kami terhadap apa yang diutus padamu itu kami mengingkari, kami kafir, ya. Dan kebanyakan dalam sejarah mayoritas pengikut awal para nabi itu adalah orang duafa, orang fuqara, ya. Kenapa? Mereka itu gampang, sekali lagi karena sing dipoti, ya. Mereka itu nggak sombong, rata-rata seperti itu. Kalau sudah ya duafa, kafir, sombong, ya ini fenomenon, ya, karena dia dipoti. Biasanya pemimpin itu, ya, kenapa kok berat datangnya tadi masih banyak yang dipikir-pikir. Untuk aku kehilangan hartaku, kehilangan kedudukanku, kehilangan maisyaku, pendapatanku, kehilangan pengaruhku. Biasanya aku ngomong sak kecap langsung DP, ya. Memang saya bodohi seperti itu masyarakat, ya, supaya saya ya nurut pada saya. Ya, kalau saya jelaskan bahwasanya ini salah dan sebagainya, maka saya kehilangan pengaruh. Ini yang biasanya dipikir, ya, sehingga ini menghalangi seorang pada kebenaran. Nah, para jamaah dimulakan Allah, sekali lagi kebenaran itu tidak diukur dengan ya ini kaya, ini pemilik kemuliaan, pemilik kedudukan, ya, tidak diukur dia orang yang lemah atau tidak. Ini ukurannya orang jahiliyah, ya, ini timbangannya orang jahiliyah, ya. Oleh karena itulah ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu bir rijal wa innama yu'rafu rijal bil haqq, ya. Kebenaran itu tidak diukur dengan seseorang, tetapi seseorang akan diukur dengan kebenaran. Paham sampai di sini? Makanya ya contoh gini, kalau ini sebuah partai misalnya, kalau sebuah partai itu partai yang mencerdaskan pengikutnya, ya, dia itu akan menyampaikan, dia itu memilih karena visi misi disampaikan. Oh, kenapa kamu memilih? Karena visi misi. Ada partai yang tidak mencerdaskan pengikutnya, kebenaran diukur pada tokoh. Kalau perlu ini dipampang foto itu tokoh, nulis ampun. Nah, ini tokoh itu maksudnya apa? Ya, seperti ini. Ini kalau kita bawa ke agama, ya sudah toh. Jadi seorang ukuran kebenaran orang ini dibuat seperti itu. Ya, tapi kalau di Islam dicerdaskan, dilihat, ya, ukurannya standarnya pasti, yakni Al-Quran dan Sunnah. Diukur orang ini bisa kita benar kalau menyesuaikan Al-Quran dan Sunnah. Ya, orang ini akan salah kalau ya menentang Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kebenaran itu tidak dikenal dari seseorang, tapi seseorang akan diukur dengan kebenarannya. Ya, orang ini dikatakan benar kalau memang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, dikatakan salah, ya, kalau salah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak dijadikan ukuran, oh yang benar ini orang ini, pasti orang ini benar, terus menengahi nurut toh selamat dunia akhirat, tidak bisa. Ya, kalau kita sosok, ya, terdapat pada sosok Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu pun dikuatkan dengan dalil, ya, dengan hadis, dengan Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ada dalil itu, maka kita mengikuti Rasulullah dan para sahabat, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah, ikutilah Rasulullah, ikutilah Rasul, ya. Maka ini tetap ada dalil pendukung, ya. Sebagaimana ketika Rasulullah mengatakan, ya, ikutilah syaikhain ini, dua syekh ini, Abu Bakar dan Umar. Nah,
Kita mengikuti sosok Abu Bakar dan Umar karena ada dalil pendukung, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sekarang nggak ada. Kalau seseorang, ya orang ini dulu bisa benar, sekarang bisa sesat. Ya, dulu bisa sesat, sekarang bisa benar. Ukurannya tetap Al-Quran dan Sunnah, bukan seseorang, kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Maka inilah kita diajak berpikir objektif di dalam Islam. Ya, Islam kebenarannya mutlak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau orang, ya ini bisa salah, bisa benar. Demikian, wallahu ta'ala alam. Oleh karena itulah sekali lagi para jamaah dimulakan Allah, dalam kondisi masyarakat yang materialistik ini seperti ini sekarang, ya ukuran dunia ini memang ukuran seperti ini banyak digunakan, maka ini tetap relevan, ya. Jadi kajian kita seperti ini tetap relevan. Oh, orang-orang jahiliyah dulu mengukur kebenaran dengan apa? Oh, dengan ya kedudukannya bagaimana, kekayaannya bagaimana. Sekarang, oh ternyata iya tidak berubah, walaupun ya penampilan dunianya berubah, tapi ya sifat-sifatnya tidak berubah. Oh begini, kita bisa menganalisis. Ya, jangan sampai tertipu kebenaran ini. Oh dia semakin kaya, semakin jaya dan sebagainya, maka itu bukan ukuran. Kenapa? Karena dunia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada orang kafir, orang Muslim dikasih semuanya. Ya. Tapi kalau agama benar-benar diberikan pada orang yang dikehendaki. Bisa jadi diberikan pada orang yang kaya, bisa jadi diberikan pada orang yang miskin, bisa jadi orang yang kuat, bisa jadi orang yang lemah, orang yang biasa, orang yang punya kedudukan, terserah Allah. Ya, tetap standarnya. Kalau sekarang kita ditinggalkan oleh Rasulullah, yakni dua perkara, Al-Quran dan As-Sunnah, ala pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini yang satu tema ya, karena berikutnya kita beda tema kita, jadi masalah ke-26. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kami kira cukup para jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini bermanfaat dan kita bisa menjauhi sifat-sifat jahiliyah tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita hidayah, istiqomah di jalan Allah dan mematikan dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.